Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, ini ada sahabat yang sharing pendapatnya. Kok bila Pak Ustadz sedang live atau tatap muka memberi kajian, materinya selalu sama dan cara memberi kuisnya juga sama, cuma beda tempat aja. Isi kajiannya cukup pendek. Pak Ustadz lebih ke arah memberikan sedekah. Iya, jadi memang kita membagi ceramah ini menjadi dua bagian. Benar gak? Bagian pertama adalah ceramah ketika kita di depan orang ramai. Misalnya di masjid, ada di pengajian, atau majlis taklim, yang kita nggak tahu tingkat pemahaman orang di situ kayak apa. Sehingga kita harus mengasumsikan, menganggap bahwa orang yang hadir di situ sangat heterogen pemahamannya terhadap ilmu-ilmu Islam. Dan kita harus memberikan materi-materi yang standar, yang mudah dimengerti orang. Ini ada pesannya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, sampaikanlah ilmu tersebut kepada orang yang sesuai pemahamannya. Karena apabila engkau menyampaikan ilmu yang tidak sesuai dengan pemahaman orang tersebut, dia bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan salah mengerti dan sebagainya. Benar gak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan yang kurang lebih sama. Sampaikanlah ilmu itu sesuai dengan apa tingkat pemahaman orang yang mendengarnya agar tidak menimbulkan fitnah di antara mereka. Itu sebabnya kalau kita menyampaikan ceramah-ceramah yang sifatnya ceramah umum, bukan yang berkelanjutan ya, bukan ada taklim 1-2 tiap Rabu ketemu atau tiap Kamis ketemu, bukan ya. Yang taklim-taklim lepasan satu-satu gitu. Maka kita memang dianjurkan untuk menyampaikannya yang umum-umum saja. Yang mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebajikan. Mendorong orang, memotivasi orang untuk selalu berjalan di jalan kebaikan, kebajikan, mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, dalam acara-acara seperti itu, orang itu kan udah effort, udah usaha, udah upaya, datang jauh-jauh. Naik kendaraan umum, naik motor, segala macam, datang jauh-jauh ke situ. Nah, oleh karena itu, prinsip yang kedua, ketika kita mengajar di ceramah-ceramah yang sifatnya seperti itu, kita harus menggembirakan para pencari ilmu. Nah ini, man. Kita harus menggembirakan para pencari ilmu. Oke? Bagaimana caranya? Macam-macam lah. Kalau di Indonesia kadang-kadang ceramahnya itu dibumbui dengan berbagai cara penyampaian yang lucu, sebagainya, supaya orang nggak tidur, nggak ngantuk. Karena sayang-sayangnya yang udah datang jauh-jauh, malah ngantuk, malah tidur, malah bosenin, besok-besok nggak mau datang lagi, benar nggak? Sehingga di Indonesia itu banyak sekali ustadz-ustadz yang menyampaikan caranya itu dengan cara yang menarik, yang lucu-lucu kayak gitu, benar nggak? Nah, sehingga kalau dalam ceramah-ceramah seperti itu biasanya saya itu memberikan banyak kuis. Ini salah satu trik supaya orang terus intens mendengarkan ilmu yang kita sampaikan. Dan kuis itu kalau kita kasih hadiah pada pemenang kuisnya Rp50.000, itu makin menggembirakan orang dalam mencari ilmu. Nah, ini prinsip yang kedua. Yang pertama, sampaikan hal-hal yang sesuai dengan pemahamannya. Oleh karena itu kita pilih yang basic-basic aja, yang dasar-dasar aja, ajak orang kepada kebaikan, mendekatkan diri pada Allah, motivasi orang untuk selalu buat baik. Yang kedua, gembirakan orang yang telah datang, para pencari ilmu itu, bisa dengan cara-cara yang santai, dengan cara-cara yang ringan topik-topiknya, dan juga bisa kita kasih kuis, lalu kita kasih hadiah mereka 50.000 dan sebagainya lah gitu. Dan yang ketiga adalah ketika kita menyampaikan pada khalayak yang ramai seperti itu, maka kita dianjurkan untuk tidak membahas hal-hal yang di antara para ulama sendiri pun ada perbedaan pendapat di dalamnya. Benar gak? Karena nanti kita kutip pendapat yang A, nanti ada pendapat B. Ya. Jadi kita cari topik-topik yang tidak kontroversial.
Nah, ini terutama kalau menjelang tahun politik, ini penting nih. Jangan kita ambil topik-topik yang kontroversial, apalagi kalau di tahun politik kita mengambil ayat atau hadis atau pendapat ulama yang untuk menguatkan pilihan kita pada calon tertentu dan melemahkan pilihan orang lain pada calon yang lain. Jangan. Ini agak berbeda ketika kita memberikan ilmu dalam bentuk seperti ini. Seperti rekaman YouTube ini atau pada pengajian yang sifatnya rutin itu. Nah, itu baru kita sampaikan ilmu yang agak dalam sedikit. Karena yang mendengar YouTube, kalau dia nggak ngerti, dia kan oke, dia cari topik yang dia lebih mengerti ilmunya. Jadi kalau kita mau mencari ilmu yang lebih dalam, yaitu adanya bukan di pengajian-pengajian yang besar, yang umum kayak gitu. Tapi di tempat-tempat yang sifatnya kajian yang rutin atau seperti kayak YouTube ini. Nah, sehingga dengan demikian, kita sebagai orang yang menyampaikan ilmu ini bisa membedakan kapan kita harus membahas sesuatu agak detail, agak dalam, kapan kita menyampaikan secara umum dan mengembirakan. Karena kalau kita balik ke yang pertama tadi ya, kalau untuk yang pertama tadi, itu kita lebih banyak mengambil aspek silaturahimnya daripada aspek banyaknya ilmu atau dalamnya ilmu yang kita berikan. Dalam ilmu tasawuf disebutkan, hanya yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Ini men. Yang keluar dari mulut hanya akan sampai ke telinga. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, ketika kita menyampaikan suatu pelajaran, suatu ilmu, nggak penting banyak-banyak. Dikit nggak apa-apa. Yang penting nyampe ke hati, bener nggak? Daripada kita ceramah 1,5 jam, tapi orang bingung, kita banyak ketawa, kita apa, tapi dia nggak. Habis itu, kayak kita habis sholat Jumat, habis dengar khotbah Jumat, habis itu tanya deh, tadi khotibnya ceramah apa? Nggak tahu. Nah, itu sebabnya kalau dalam ilmu tasawuf, kita itu, kita yakin bahwa hanya yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Sedangkan yang keluar dari mulut hanya akan sampai ke telinga. Itu sebabnya, kalau orang rame-rame gitu, kita nggak usah paksain ceramah yang panjang, yang berat, yang susah, jangan. Yang ringan-ringan aja, sebentar, tapi keluar dari hati, maka dia akan sampai ke hati, benar nggak? Tapi kalau untuk yang kajian yang rutin, itu memang kita akan sampaikan yang lebih dalamnya, dengan rujukannya, dengan segala macamnya, karena orang-orang yang ikut adalah orang-orang yang udah hadir sekian kali, jadi ada kurikulumnya bisa kita atur tuh. Itulah sebabnya di dalam Islam, kita lihat ya, ustadz-ustadz yang ceramah apa segala macam itu, mereka selalu membedakan hal ini. Ya, memang timbul persoalan ketika kajian-kajian yang sifatnya rutin, ya, oleh ustadz tertentu, yang sifatnya rutin tiap Rabu, direkam dalam YouTube, kemudian dipasang. Nah, sehingga orang yang nggak ikut di pertemuan ini, kan dia jadi belum paham mengenai level yang ini, tapi udah pindah ke level yang ini, gitu ya. Begitu juga YouTube kita ini, kita udah sampaikan juga bagi mereka, kalau ada yang kurang ngerti, coba mundur ke belakang. Karena memang di tahun pertama, YouTube kita agak berbeda dengan tahun kedua agak berbeda dengan tahun ketiga, karena kita coba masuk kepada ilmu yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Back to you, Fit. Nah, terus lagi nih Ustaz, kan waktu dilapaskan kelihatan gitu seru sekali, penuh canda tawa Ya. Ustaz. Nah, ini sahabat kita justru bersedih. Kasian loh Ustaz, banyak sekali yang gak kebagian gocapnya. Iya, memang ini disitulah letak kegembiraannya sebetulnya. Di situ letak kegembiraannya ketika kita kasih kuis, ada yang bisa menjawab dengan tepat, maka dia dapat hadiah, dia merasa gembira karena dia bisa menjawab dengan tepat dan pertama kali dan terpilih, benar nggak? Karena memang rezeki udah ditakdir, nggak bakal ketukar. Kalau kita bagi-bagi gitu aja nggak seru, men. Itu jadi kayak orang yang kan ada, kita suka lihat di TV juga kan, yang kalau orang lebaran, orang suruh berjejer, antri bagiin duit, gocap. Nggak seru, nggak ada ininya tuh. Itu punya asal ente mau baris saja dapat duit gocap. Nggak ada nggak ada kegembiraannya itu dalam menuntut ilmu. Sedangkan kalau kita pakai ilmu kuis tadi, ada kegembiraannya. Kita lihat mata orang berbinar-binar karena dia bisa menjawab.
Apalagi kalau pertanyaannya pertanyaan sulit, kadang-kadang kita kasihnya bukan 50.000, kita kasihnya 100.000. Ini susah nih, jarang kedengeran hadisnya nih. Oh, itu kan gitu. Jadi memang tidak bukan didesain untuk membagi-bagi duit, bener nggak? Tapi ini didesain untuk mengembirakan para pencari ilmu, bener nggak? Buat saya sendiri pribadi nih ya, pribadi. Buat saya sendiri pribadi, ini dulu asal muasalnya adalah ketika saya kesulitan menghitung zakat yang harus saya keluarkan. Nah ini asal muasalnya dulu. Karena saya dapat uang, saya nggak tahu lagi saya dapat duitnya berapa, bener nggak? Karena dapat uang. Sehingga saya, ini repot kalau begini, bagaimana pertanggungjawabannya zakat yang harus saya keluarkan, bener nggak? Memang betul zakat ada nisab, ada haul, tapi saya waktu itu memilih untuk lebih berhati-hati dan saya keluarkan uangnya sebelum saya dapatkan. Sehingga saya yakin dalam perhitungan zakat saya bahwa yang menjadi pendapatan saya, penghasilan saya itu adalah yang ini. Kan yang ini nggak ada pendapatannya sebetulnya karena sebelum dapat juga udah dikeluarin. Nah, semoga sahabat kita ini sudah gembira lagi mendapat jawaban langsung dari Ustadz. Jangan bersedih ya. Nah, ini ada kegelisahan sahabat mengenai harta warisan, Ustadz. Oke. Ketika salah satu ahli waris itu meninggal dunia, keluarga lain yang berhak atas warisan tersebut menyatakan hak warisnya yang meninggal dunia itu hilang. Waduh. Nah, di sini dilemanya karena keluarga tersebut merasa yakin akan keputusan mereka itu, tentunya ditolaklah oleh ahli waris yang telah meninggal dunia. Ini gimana, Ustadz? Ini ada 3 hal yang mau kita sampaikan. Yang pertama ya, bahwa semua harta ini adalah miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ini miliknya Allah. Termasuk harta yang kita miliki pada hakikatnya miliknya Allah. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua adalah bahwa dalam hal harta ini kita bisa berselisih. Itu sebabnya kalau kita melakukan transaksi bisnis, itu harus jelas akadnya. Hak kewajiban harus jelas. Karena kalau hak kewajiban nggak jelas dalam transaksi bisnis, maka kita akan berselisih pendapat. Oke? Nah, dalam urusan waris, ini nggak ada transaksi bisnisnya. Tapi ada harta di situ. Nah, karena transaksi bisnisnya nggak ada, berarti nggak ada kejelasan. Siapa hak dan kewajibannya, benar nggak? Apalagi ini di dalam satu keluarga. Itu sebabnya karena Allah tahu persis untuk urusan waris ini kemungkinan besar berselisihnya itu besar sekali. Ya, ya kalau kontrak kan jelas hak kewajiban. Lah ini waris kan nggak ada, benar nggak? Nggak ada hak kewajiban. Itu sebabnya untuk waris. Dan ini perselisihannya bukan orang yang tidak ada hubungan darah. Ini perselisihannya bisa dengan saudara kandung, bisa dengan om, tante, segala macam. Ibu sambung, ada segala macam. Itu sebabnya untuk urusan waris, karena Allah tahu persis hal ini, kemungkinan keluarga itu bisa berselisih pendapat untuk urusan waris, maka Allah atur hukum waris ini dengan detail. Nah, ini men. Ini rahasia mengapa hukum waris itu diatur dengan detail, dengan rinci. Siang ini haknya ini haknya ini. Kalau masih ada ini, maka yang ini tertutup. Semua diatur dalam Quran. Detail. Jarang-jarang di Quran ngatur sampai detail, kecuali waris inilah diatur sampai detail, dijelaskan lagi oleh hadis, dijelaskan lagi oleh pendapat para ulama, dirumuskan. Jadi betul-betul hukum waris ini memang diatur sedemikian rupa supaya tidak ada perselisihan di antara para keluarga, kerabat dekat ini. Nah, benar gak? Bahwa hukum waris itu, dalam keadaan tertentu, dia menjadi mengikuti konteksnya, itu lain perkara. Kita jabarkan 3 hal ya. Pertama, misalnya, menurut hukum waris, dalam ilmu waris Islam adalah laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian, benar gak? Tapi dalam suatu masyarakat tertentu misalnya, atau di dalam suatu keadaan tertentu, di mana para laki-laki itu meninggalkan kampungnya, nggak ngurusin sawah, nggak ngurusin apa segala macam, sehingga yang bertanggung jawab atas semua harta itu adalah para wanita dan sebagainya lah gitu ya. Maka dilakukan beberapa adjustment. Misalnya kalau di Indonesia itu dibagi antara harta waris tinggi
harta waris rendah, misalnya di Sumatera Barat. Nah, itu lain lagi. Itu dibagi lagi tuh, ada harta waris tinggi, ada harta waris rendah. Harta waris rendah lah yang berlaku hukum warisnya. Sedangkan harta waris tinggi tidak berlaku hukum warisnya. Karena itu pendapatannya bukan berasal dari pencarian dari orang tua kita sendiri. Benar ya? Atau yang kedua adalah, ini adalah kerelaan para pihak. Jadi waktu kita bagi, saudara-saudara yang laki-lakinya berada dalam keadaan yang serba berkecukupan. Sedangkan saudara yang wanitanya dalam kondisi yang tidak berkecukupan. Sehingga para saudara laki-lakinya ini berkerelaan hati untuk melepaskan haknya dan memberikan kepada saudara wanitanya. Sehingga katanya udahlah nggak usah 2:1 lah. Udah kasih aja lah. Saya relakan hak saya kepada saudara wanitanya. Ini kondisi yang kedua. Ada kondisi yang ketiga. Oke. Yaitu konteks cara mencari hartanya. Oke. Waktu ayat itu turun di Jazirah Arab waktu itu konteksnya adalah para wanita itu di rumah dan para laki-laki lah yang bekerja mencari nafkah, mencari rezeki. Di Indonesia waktu itu ada keadaan konteks yang berbeda, yaitu di Indonesia itu para wanita dan laki-laki, suami istri itu kerja barengan. Oke. Di mana waktu itu ini jadi satu kitab fikih yang luar biasa yang pokoknya para ulama fikih seluruh dunia itu geleng-geleng kepala mengenai pendapat hal ini. Ini ada adanya di kitab Sabilul Muqtadin, benar gak? Karena suami istri ini sama-sama kerja, satu dayung, satu jualan, lalu gantian suami istri, maka hartanya itu dibagi dua dulu antara suami istri. Oke. Yang berlaku hukum warisnya adalah yang pendapatan suaminya. Sedangkan pendapatan istri, pendapatan istri. Inilah yang kemudian di Indonesia menjadi harta gono gini di kemudian hari kelak. Karena udah bingung kita bagi mana yang pendapatan istri, mana pendapatan suami, benar gak? Kalau di luar negeri ada juga yang pisah harta. Tapi di Indonesia kita nggak melakukan pisah harta itu. Hartanya jadi satu, tapi kita nggak bisa membedakan lagi mana yang kontribusi istri, mana kontribusi suami. Sehingga di Indonesia, di dalam kitab Sabilul Muqtadin itu, dibagi dua dulu antara suami dan istri, baru yang harta suami itu nanti diberlakukan hukum warisnya. Ini yang kemudian sekarang dikenal sebagai harta gono gini. Jadi, kalau kita lihat ya, Allah karena balik ke yang atas tadi, bahwa semua harta itu milik Allah, kemudian Allah tahu persis bahwa ini kalau nggak diatur detail akan terjadi perselisihan, maka diatur secara detail. Benar gak? Kemudian baru di poin ketiga tadi kita bilang ada beberapa kondisi tertentu sehingga hukum waris itu bukan tidak dilaksanakan, tetap dilaksanakan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana para pihak berkerelahan, saling redo sama redo untuk memberikan mengambil lebih sedikit bagiannya dan memberikan lebih banyak bagiannya kepada yang lain karena situasi kondisi yang dihadapinya. Susah gak aja sih jawabannya? Kerentilah mudah-mudahan ya. Back to you, Fit. Maaf Ustadz, jadi pokoknya walaupun sudah meninggal dunia tetap dapat warisan kan Ustadz? Dapatlah bagaimana? Nggak adil banget dunia kalau meninggal nggak dapat. Dapat. Karena dia kalau punya anak lagi apa segala macam dapat semua. Itu udah diatur detail di dalam hukum waris kita. Dan alhamdulillahnya kalau di Indonesia, hukum waris ini udah menjadi bagian dari hukum nasional kita. Sehingga nggak usah khawatir, penyelesaiannya juga bukan di pengadilan negeri, tapi penyelesaiannya di pengadilan agama. Dan yang dipakai adalah hukum waris menurut agama Islam. Jadi nggak usah ada yang bilang, saya mau pakai ilmu waris Islam, nggak mau pakai hukum negara. Ya hukum negara itu pakai hukum waris Islam. Jadi hukum waris itu sudah diangkat sekarang posisinya menjadi hukum negara. Baik Ustadz, semoga jelas bagi keluarga yang sedang dalam pertikaian ini dan diselesaikan dengan baik. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.